Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala biqali yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayyatullab wa talibat, para orang tua santri, ikhwati hadzakumullah al-'izza. Di hadil fatrah at-tayyibah nuridu an nastamirra durus at-tauhid. Pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah, kita lanjutkan kajian tauhid kita usulus salasah. Pada kajian kali ini kita melanjutkan as-su'al al-thalis al-muhim, pertanyaan yang ketiga. Nah, yang pertama sudah kita jelaskan sekilas, man rabbuka. Kemarin pertanyaan yang kedua, as-su'al as-sani al-muhim, man nabiyuka. Sekarang pertanyaan yang ketiga, ma dinuka. Salah satu hum alladzina ya'rifuna al-islam wa yuhibbuna al-islam wa yuhaqqiquna al-jihadul islam. Mereka yang akan bisa menjawab pertanyaan tiga itu adalah mereka yang mengenal Islam dengan benar. Salah satu yang sangat penting adalah konsep Islam, sumuliyatul Islam, universalitas Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Islam, kata para ulama, nidhamun samilun yatanamalu madahirul hayati jami'a. Islam itu sistem hidup yang lengkap, yang menyeluruh, yang saya tulis dalam buku karangan saya, The Power of Tauhid. Islam adalah satu-satunya rahmat yang menjadi kebutuhan darurat umat, satu-satunya sistem hidup yang diberikan kepada seluruh manusia di barat, utara, timur, dan seterusnya, kulit putih, kuning, hitam, dan sebagainya. Makanya dalam kajian ini, mereka yang mengerti Islam sebuah sistem hidup satu-satunya, tidak diterima. Inna dina indallahil Islam, agama yang sah menurut Allah Ta'ala hanya satu, menurut Allah, bukan menurut siapa-siapa. Karena kadang-kadang kita Islamnya menurut Pak RT, ngandalkan KTP-nya, ya. Malaikat besok nggak bertanya, tapi menurut Allah Ta'ala. Sumulia minhajan, dari si konten manhaj. Islam ini memang memiliki ajaran yang khusus, sebagaimana dalam kitab yang dikaji, yaitu Khosais Ar-Risalah Al-Muhammadiyah, kekhususan agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Risalah Al-Muhammadiyah khatimur risalah as-sabiqah. Jadi semua risalah itu ditutup dengan risalah yang paling dasar, risalah Rasulullah Islam. Makanya di dalam Al-Quran surat 33 ada ayat yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dalam hadis sahih, la nabi ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Maka semua bangunan sudah paripurna, sempurna, tidak kurang apapun.
Dari sisi konten ajaran Islam itu sampai yang kecil wahing aja diajar. Hing. Ya, wahing itu tuh di tempatnya Mas Azza itu yang jauh luar kota itu kalau ada wahing itu ngerti manhajnya. Hing, alhamdulillah. Ya. Apalagi ngatur politik, wahing, pakai baju diatur. Apalagi pakai ekonomi, ono. Ya, ini penting. Sebab kadang-kadang orang itu Islamnya hanya jenggotnya doang. Jenggot ada hadisnya sahih. Tapi ketika pakai ekonomi kapitalis. Ya, pendidikan pakai Sigmund Freud, enggak pendidikannya Rasulullah. Padahal satu-satunya sistem di semua aspek kehidupan, nidhamun samilun yatanawalu madhairul hayati jami'a. Ya, ini penting sekali. Banyak di antara kita Islamnya hanya royatan, simbolis saja. KTP pakot, ya, membanggakan hanya KTP, sodorkan bolak-balik. Ya. Tapi kontennya, hakikat isinya tidak dipahami. Ma farratna bil kitab min syai'. Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam Al-Quran hanya karena ini undang-undang sifatnya global. Siapa yang menerjemahkan, yang mengambil hukum? Para ulama mujtahidin. Bukan kita orang awam yang baca Quran aja kadang-kadang pakai terjemahan belum paham. Ya, para ulama mujtahidin seperti a'immah madhahibil arba'ah, imam yang 4, Kal Hanafi, Al Maliki, Asy'ari, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Itu mereka adalah orang-orang pakarnya ahli sunnah yang mampu memahami Islam secara utuh. Ya, sebuah ajaran putih bersih. Taraktukum, kutinggalkan pada kalian, ya, satu ajaran lailuha kana hariya. Saking jelasnya itu ajaran malamnya aja seperti siangnya. La yazi'u anha illa halikun. Mereka yang tidak meninggalkan ajarannya putih bersih, dia bahaya, akan hancur. Ya. Jadi Quran itu sudah ada semua. Kesalahan kita itu apa? Islamnya Islam keturunan. Mudah-mudahan Allah ngampuni. Ar-risalah al-Muhammadiyah nasihatun lirrisalah as-sabiqah. Ini ajaran yang menghapus semua ajaran agama. Setelah Rasulullah datang sudah enggak berlaku ajaran itu menurut Allah. Makanya ada hadis sahih Muslim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Orang kok mendengar saya, kata Rasulullah, siapa saja, Yahudi, Nasrani, mana saja, dia kok enggak beriman, pasti dia ditaruh di ashabun nar, penghuni neraka. Hadis sahih Muslim. Artinya apa? Ini ajaran yang tidak main-main. Hanya pengikutnya aja yang kadang main-main. Ya, ini ajaran yang sangat luar biasa. Pengikutnya aja yang sering keluar aja, nggak luar biasa, hanya sering keluar. Ya. Maka disepakati fala yaqbalullah min ahadin dinan illa bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu agama yang diterima dari seorang kecuali mengikut Rasulullah sallallahu. Wala yasilu ahadun ila na'imil jannah. Orang enggak bisa akan masuk surga illa min tariqihi, kecuali harus dengan jalannya Rasulullah. Dan ditutup jalan-jalan yang lain. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab megang Taurat di depan Rasulullah. Rasulullah wajahnya merah. Ya Umar, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Umar, kalau Musa hidup, bakalan dia berani berdakwah ajaran dia, pasti dakwahnya dengan ajaranku.
Terbukti di dalam hadis sahih, besok akhir zaman waktu Nabi Isa turun bersama sayap malaikat, butirannya seperti butiran mutu wara, airnya harumnya kalau dicium orang kafir langsung pingsan dan mati. Itu sedang mau jadi komati, mau sholat subuh, Al-Mahdi mempersilahkan, fadl ya Nabi Allah imaman la ana ma'muman faqat. Saya itu makmum toh. Ini menunjukkan kemuliaan umat Rasulullah. Al-Mahdi itu manusia biasa. Nabi Isa itu pernah berdoa agar dipanjangkan supaya menemui nabi yang luar biasa. Pernah ketemu enggak Nabi Isa? Siapa yang tahu sama Rasulullah? Doanya, nih doanya. Pernah ketemu kapan? Ketika Isra Mi'raj. Nabi Musa itu coba kalau di dalam tafsir Al-Isra hadis sahih Bukhari tentang dialog Rasulullah dengan Nabi Isa. Ya, bahkan beliau di dalam riwayat yang sahih yang paling mendekati ya kesahihannya dari pendapat para ulama, besok beliau meninggal itu dimakamkan di mana? Rasulullah, Umar, Abu Bakar, Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi semuanya hanya risalah beliau. Maka bahwa sallallahu alaihi wasallam akramur rusul, beliau satu-satunya rasul yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, semuanya jadi makmumnya Rasulullah ya. Wa ummatuhu khairul umam, umatnya sebaik-baik umat. Wa syari'atuhu akmalus syara'i, syariatnya sesempurna-sempurna syariah. Ini penting sekali. Makanya Allah tidak menerima orang yang setelah Rasul turun di dalam Al-Qur'an, hadisnya tadi sudah, kecuali ikut Islam. Wa may yabta'i khairul islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari sistem hidup selain Islam, di akhirat pasti dia tidak diterima. Minal khasirin, min ashabin nar. Ini tafsir tadi hadis sahih Muslim. Ya. Dan risalah ini bukan hanya sekedar konten yang luar biasa, yang termasuk dari sisi apa? Dari sisi zamanan, waktunya sampai hari kiamat. Nggak mungkin ada lagi wong Rasul diutus buistu ana wasaah kahatain, saya diutus hari kiamat itu sudah kayak gini. Thomas sababah wal busto, perawi sahabat mengatakan saya dengan kiamat gini mepet. Nggak mungkin ada nabi lagi. Dan terakhir, ajarannya juga nggak mungkin. Inna nahnu nahdana dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu kekal sampai hari kiamat. Makanya orang yang tidak mengerti Al-Quran itu rugi. Nah, belum nikah ya wajar, masih jomblo, takdirnya belum. Tapi kalau belum mengerti Islam, waduh, rugi sekali. Ini dari sisi zaman. Terus Al-Quran itu up to date sejak pertama turun sampai hari ini. Jadi ini bahasa asingnya. Orang paling, kalau bahasa kata ketua BNU, orang paling goblok gitu. Orang Islam Quran kok nggak berlaku zaman dulu, sekarang nggak berlaku. Nggak bisa begitu. Ini nggak bisa begitu. Islam itu dari mulai pertama Quran turun sampai sekarang masih up to date. Bahkan yang pertama menemukan pesawat itu kaum muslimin. Teknologi digital itu kaum muslimin. Al-Khawarizmi, ya, abad ke-8 Masehi. Algoritma, kedokteran yang pertama umat Islam. Semua ilmu-ilmu itu tumbuh dari kaum muslimin. Nah, sayangnya kaum muslimin hari ini hanya sebagai pengekor saja. Ya, kasihan memang kita. Berarti salah saya ngajarnya kurang semangat. Jadi ini penting, kaum muslimin, para santri, laki-laki maupun perempuan, santriwan, santriwati, orang tua. Ini Islam itu luar biasa, nikmat yang sangat agung.
Demikian juga kafatan linnas basyira wa nadhira, semua manusia. Berlaku di semua tempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bukan Islam Arab, bukan Islam Indonesia, Islamnya Rasulullah, Islam langit yang semua sejengkal tanah itu semua sudah didakwai oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita nggak mengatakan ini Islam Arab, Islam Nusantara, ya Islam cocok di mana-mana. Islam itu agama yang paling cocok karena dia fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ini kayak air dan ikan. Islam airnya, kita ikannya. Kalau kita menjauh air ya siap dipanggang, siap digoreng. Jadi kalau punya ikan kok nggak ditaruh di air, wah ini Islam itu fitrah kita. Termasuk yang paling penting, jangan dikira ini yang banyak nggak paham. Ar-risalah al-Muhammadiyah ammatun ila tsaqalain. Ini risalah yang bukan hanya nabinya manusia saja, termasuk nabi al-jin wal ins. Sehingga qala ta'ala hikayatan an qaulil jin. Allah Ta'ala menerangkan, menceritakan tentang perkataan jin. Ya qaumana ajibu da'i Allah, hai kaum bangsa jin. Kalau orang kampung namanya belis didis, beda, jin. Ya, ajibu da'i Allah, terima da'i Muhammad, utusan Allah. Bahkan mereka kalau mendengarkan Quran langsung kagum. Qul ya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita aja yang kalau dengar Quran itu gak kagum-kagum. Jin itu kagum. Di lembah Nahla dulu ketika sholat subuh mendengarkan Rasulullah mengimami. Dan ini yang penyebab jin itu sekarang gak bisa ngintip berita langit karena sudah ditutup oleh Quran, akan terkena panah-panah api. Ya, jadi penting sekali bagi kita ya, mengerti begini itu penting sekali. Berikutnya kita tuh penting sekali, kalau kita menjadi seorang muslim, kita punya kewajiban al-unsu, nikah dengan Islam secara benar. Jangan Islamnya rambutnya tok, jenggotnya tok. Jangan jenggotnya saja, otaknya Islam, hatinya Islam, fisiknya juga Islam. Ya. Karena dia satu-satunya yang paling fitrah. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kaffah. Masuk Islam itu mengambil Islam ajaran yang totalitas. Jangan apa tu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Yang ngambil Islam yang sesuai aja, sesuai hawa nafsunya. Yang nggak sesuai nggak diambil. Semua ajaran Islam itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatta puasa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak ada satu titik ajaran Islam, semuanya dalam rangka memberikan rahmat. Nah ini penting dipahami. Islam yang kita pahami inilah yang nanti kita bisa menjawab wa ma dinuka, apa agamamu. Bukan orang yang hanya sekedar ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku gampang. Karena Islam itu akan dijadikan oleh Allah satu-satunya jawaban yang benar, relevan, bersih, tuntas terhadap semua persoalan. Makanya manusia itu, individu, kolektif, semuanya yang paling cocok itu dengan Islam. Ya. Kemudian yang sangat penting lagi juga, kalau kita sudah berislam, kewajiban kita adalah menegakkan syariat Islam, fardiyatan, baik secara individu, usrotan, dalam keluarga, mujtama'atan, di dalam masyarakat kita. Jadi jangan Islamnya kakinya tok.
Islam versi kaki. Nah, umat Islam itu sekarang sudah memahami Islam yang sangat indah sekali, tidak dengan kacamata yang benar. Mungkin kacamatanya min. Gadis yang cantik, tiba-tiba kita pakainya kacamata yang rusak, akhirnya hidungnya jadi mencong. Saya contohkan, Islam itu suatu hewan yang besar, semuanya lengkap, gajah. Dia pahamnya kakinya. Ayat Islam versi kaki gajah. Memahami telinganya, sehingga kita sama orang lain hanya beda sedikit, tukaran, bertengkar gara-gara cara pandang kita sektoral, juz'iyah. Islam itu harus ditata, ya, tasawur al-Islam al-batih. Islam dipandang secara utuh. Makanya ada saudara kita, ya, kalau zaman sekarang alhamdulillah, NU sama Muhammadiyah aja tukaran. Dulu zaman saya kecil banyak di kampung. Kampung jenengan biasanya lebih parah. Ya. Al-Irsyad, Jamiah Wasliyah, Persis. Ini semuanya dalam naungan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Enggak boleh. Antara NU dan Muhammadiyah itu sama. Pendirinya Hasyim Asy'ari, sekolahnya di Mekah. Ahmad Dahlan sekolahnya di Mekah 7 tahun. Hasyim Asy'ari itu ditulis dalam disertasinya Daud Rosid, sosok ahli hadis pertama di Indonesia yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Salah satu gurunya Kiai Khalil Bangkalan, yang terkenal sekali itu karomahnya. Ini kadang-kadang kita nggak paham, padahal Ahmad Dahlan yang namanya Muhammad Darwis atau siapa itu masih nasabnya ketemu sama Hadratus Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Bayangkan, pendirinya aja sekolahnya bareng di Mekah, nasabnya bertemu. Loh, kok pengikutnya kok ceker-cekeran? Nah, ini berarti kelas ayam nih pengikutnya. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah, kok pada ribut. Karena cara menatap Islam itu salah. Cara melihat Islam sebagai nidhamun samilun yatanawalu madhahirul hayati jami'ah. Dampaknya begitu. Jadi Islamnya versi, nah gitu. Seorang yang sudah masuk Islam, hendaklah dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan Islam. Makanya Allah ingatkan, kita pasrah sama Islam, kita ingin menjadi bagian dari Islam 100%, inginnya ya bertahap. Tapi kan kita nggak boleh Islam hanya kakinya aja. Allah ingatkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas kamu menjadi seorang muslim, Rasul A ente Z. Nah, seleranya kita selera Allah dan Rasulnya. Makanya terutama para guru, para santri, ya, kita mendahulukan yang didahulukan Allah dan Rasulnya. Nabda'u kama bada Allah wa rasuluhu, nahdamu kama ihdamallah wa rasul. Mementingkan apa yang dipentingkan Allah dan Rasulnya, itu rumus itu. Kenapa umat Islam gak maju? Yang wajib-wajib gak dilakukan, yang mubah-mubah dilakukan. Ayo orang pakai peci, jubah, nggak pakai celana, main sepak bola. Ya tutup dulu dong, pakai celana dulu, baru pakai peci, bagus. Maksudnya apa? Imam Syafi'i membuat, ya, di dalam qawaid usul fikih, hukum taklif itu ada yang wajib penting banget, ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dulu yang dilakukan kata Rasulullah? Yang diwajibkan dulu. Kita kan aneh, yang disunahkan bahkan mubah rame-rame habis energinya. Al wajibatu aktsaru minal awqat. Seandainya kita mengikuti yang wajib-wajib aja, waktu kita habis. Apalagi yang makruh-makruh dilakukan lagi, ya. Nah, ini pentingnya kita itu memahami Islam dengan benar.
Lah cara pemahamannya seperti apa? Kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahli Sunnah Mardiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah At-Thariqah Al-Mardiyah. Ikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Alladzi kana 'alaiha Rasulullah ashabu, yang pada jalan itu Rasulullah dan para sahabat. Namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu mengikut sunnah, al jamaah jamaahnya sahabat, yaitu para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu ilaiha bin nawajid. Jadi kalau kita ingin jalannya lempang, ya jalan ahli sunnah wal jamaah. Makanya manhaj ahli sunnah wal jamaah yaitu imam 4 itu. Makanya kalau misalnya Mas Said di rumah itu orang NU, orang NU itu madhabnya 4, mau Hanafi boleh, hanya kebanyakan Imam Syafi'i. Jadi ya jangan dimarah-marahin. Yang dikira keras ya jangan, nggak usah dimarah-marahin. Itu ada hadis Sahih Bukhari. Yang tingginya sir ya ada hadis Sahih Bukhari. Yang pakai kunut subuh itulah Imam Asy-Syafi'i, hadisnya Hasan dalam kitab Al-Um. Muridnya yang paling pintar Ahmad bin Hambal nggak mau kunut subuh. Ya apa-apa, wong itu mazhab 4. Itu murid dan guru. Imam Ahmad nggak pernah jelek-jelekan, apalagi ngomong Imam Syafi'i bid'ah, nggak pernah ada ucapan Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Bahkan Imam Syafi'i kalau hadir di majlisnya zamannya Ahmad, beliau sampai nggak kunut. Nih otaknya encer banget loh, nggak seperti orang sekarang otaknya beku. Kalau beda sedikit, langsung seakan-akan yang bener dia tok. Makanya yang ada itu ya bertengkar aja kaum muslimin. Padahal ngerti ya kekuatan yang paling utama setelah keimanan dan terus salah satunya adalah kekuatan persatuan kaum muslimin. Nah, versinya memahami Islam versi A sama versi B bertengkar. Padahal sama-sama gajah. Versi laleng, versi kaki, versi telinga. Versi-versinan ya udah versinya satu aja. Versi Rasulullah. Kalau madzhab silakan aja. Imam Syafi'i pakai Quran dan hadis ijma. Demikian para imam. Ya semuanya sama. Kecuali imam yang sholat sini dulu yang namanya Imam Sabroni, beda imam masjid. Muhammad Abdullah itu beda itu imam masjid ya. Jadi kita penting sekali, saya kira mudah-mudahan inilah penjelasan sekilas bagaimana kalau kita mengetahui Islam sampai kita mencintai Islam. Saya tutup dengan sebuah ayat yang sangat penting agar kita dianggap masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Kalian memang harus jihad. Jihadnya apa? Hakikatan. A'mal jihad kathiratun. Amal jihad banyak. Min a'laha, yang paling puncak al-qital fisabilillah. Min afdaliha an tata'allamur din, belajar agama yang asli. Wa adnaha ingkarul qalbi anil ma'siyah. Hati kita yang mengingkari kemaksiatan yang dilarang Allah itu termasuk jihad. Ya. Wa bainahuma katsiratun jiddan. Di antara keduanya banyak sekali jihad, ya. Kita ya ngaji, kita menyantuni umat, itu bagian dari jihad. Bukan jihad digambarkan orang bom di jalan Tamrin, ada seorang ustadz itu yang jalan Tamrin itu jihad apa enggak, Tad? Oh, jihad itu bukan di jalan Tamrin, jalan Allah Ta'ala. Dijawab gitu. Waktu peristiwa Tamrin loh, ada yang ngebom, ustadz ditanya, Pak Ustadz itu termasuk jihad bukan Pak Ustadz? Oh, kalau jihad di jalan Allah bukan jalan Tamrin. Jawabnya begitu. Dulu kan begitu. Yang dibom orang berpuasa. Mudah-mudahan yang begini tidak terjadi lagi. Kita yang harus memahami Islam yang asli, ya, yang agar kita punya bekal besok ditanya madinuka, apa agamu bisa menjawab. Saya kira demikian. Mohon maaf lahir batin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.